Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devandio Kenan Robert, NIM 415181110170. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas khusus tahap 2, kriptografi dan steganografi. Kita akan membahas materi kriptografi modern. Kita coba masuk materinya. Ya, ini nama NIM. Ini diagram blok kriptografi modern. Jadi di sini ada secure network protocol yang terdiri dari confidential, artinya rahasia, data integrasi, authentication, non-repudiation. Jadi semua itu dari bawah symmetric key digabungkan ke encryption, confident, baru ke secure network protocol. Ada juga MACS, challenge responses, smart card, digital signature, tanda tangan digital. Bagian dari sini baru ke atas message diges. Next, kita bahas untuk rangkaian bitnya. Rangkaian bitnya, pesan dalam bentuk rangkaian bit, dipecah menjadi beberapa blok. Contoh, plaintext 100, 111, 01, 0110. Bila dibagi menjadi blok 4 bit, maka menjadi 1001, 1101, 0110. Jadi ini dipisah. 4, tengah 4, belakang 4. Dibagi menjadi 4 bit. Maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15, 9, 13, 6. Bila plaintext dibagi menjadi blok 3 bit, 100, 111, 010, 110. Dipecah 3, 3, 3, 3 angka gitu. Maka setiap blok menyatakan 0 sampai 7. 4, 7, 2, 6. Padding bits. Bit-bit tambahan jika ukuran blok terakhir tidak mencukupi panjang blok. Contoh, plaintext 100, 111, 010, 110. Bila dibagi menjadi blok 5 bit, maka 10011, 10101, 00010. Dia jadi dipisah menjadi 3 kan, tapi diambilnya 55. 1, 2, 3, 4, 5 pisah. Padding bits mengakibatkan ukuran plaintext hasil deskripsi sedikit lebih besar daripada ukuran plaintext semula. Next. Ini ada presentasi dalam heksadesimal. Jadi 0000 sama dengan 0, 0001 sama dengan 1, 0010 sama dengan 2, 0011 sama dengan 3, 0100 sama dengan 4, 0101 sama dengan 5, 011 sama dengan 6, sampai 01111 sama dengan 7, 1000 sama dengan 8, 1011 sama dengan 9. Itu untuk angkanya, untuk nomornya. Untuk hurufnya, 1010 sama dengan A, 1011 sama dengan B, 1100 sama dengan C, 1101 sama dengan D, 1101 sama dengan E, 1111 sama dengan F. Contoh plaintext 100, 111, 0101, 10 dibagi menjadi blok 4 bit. 1001, 1101, 0110. Maka dalam notasi heksadesimal adalah 9D6. Itu contohnya. Next. Operasi XOR. Notasinya seperti ini. Jadi operasinya 0, notasi 0 sama dengan 0. 0, notasi 1 sama dengan 1.
Operasi XOR penjumlahan modulo 2. Nih, jadi penjelasannya begini. Kenapa 0 tambah 1 sama 1? 1 tambah 1 sama dengan 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Ini penjelasannya. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nih, jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Tapi 1 tambah 1 sama dengan 0. Hukum-hukum yang terkait. A tambah A sama dengan 0. A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah C. Ini operasi XOR bitwise. Jika dalam rangkaian dioperasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan meng-XOR-kan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian bit tersebut. Contoh 10011, 11001 sama dengan 01010. Karena 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0 ketiga 0 di 3, 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi begitu penjelasannya. Yang sini tambah sini sama dengan yang dalam. Next. Algoritma enkripsi dengan XOR. Enkripsi C sama dengan P. K deskripsi P sama dengan C plus K. Contoh plain text. Ini 01100101 karakter E. 00110101 karakter 5. Ciphertext 01010000 karakter P kunci 00110101 karakter 5. Algoritma enkripsi XOR sederhana pada prinsipnya sama seperti Wigner Cipher dengan menggunakan kunci yang berulang secara periodik. Setiap bit plaintext di XOR-kan dengan setiap bit kunci. Ini konversi karakternya. Jadi untuk konversi karakter hashtag, karakter break 0, 1, huruf abjad A, B, C, D, F, G sampai I, sampai Z. Terus huruf kecilnya, konversi karakternya kira-kira seperti ini. Dari A kecil sampai Z kecil, terus ada sama dengan apa? Icon apa ya? Kayak plus, minus, kali, kurung, buka kurung, dan persen, hashtag. Next. Kategori algoritma Cipher berbasis bit. Cipher alir, stream Cipher, beroperasi pada bit tunggal, enkripsi atau dekripsi bit per bit. 2. Cipher block atau blok Cipher, beroperasi pada blok bit. Contohnya 64 bit per blok sama dengan 8 karakter per blok. Enkripsi per dekripsi blok per blok. Nih. Menenkripsi plaintext menjadi ciphertext bit per bit 1 kali transformasi atau bit per bit setiap 1 kali transformasi dengan kunci keystream. Diperkenalkan oleh Vernam melalui algoritmanya Vernam Cipher. Vernam Cipher diadopsi dari one-time path Cipher yang dalam hal ini karakter diganti dengan bit 0 atau 1. Cipher alir.
Keystream generator. Keystream generator diimplementasikan sebagai prosedur yang sama di sisi pengirim dan penerima pesan. Keystream generator dapat membangkitkan keystream berbasis bit per bit atau dalam bentuk blok-blok bit. Jika keystream berbentuk blok-blok bit, chip per blok dapat digunakan untuk memperoleh chip per aliran. Prosedur menerima masukan sebuah kunci U, keluaran dari prosedur merupakan fungsi dari U. Pengiriman dan penerimaan harus memiliki kunci U yang sama. Kunci U ini harus dijaga kerahasiaannya. Pembangkit harus menghasilkan bit-bit kunci yang kuat secara kriptografi. Nih. Jika pengirim ngasih U, maka di sini juga hasilnya U. Contoh U sama dengan 1111. U adalah kunci 4 bit yang dipilih sembarang, kecuali 0000. Algoritma sederhana memperoleh keystream, XOR-kan bit ke-1 dengan bit ke-4 dari 4 bit sebelumnya. 1111, 010111, 001000, dan akan berulang setiap 15 bit. Secara umum, jika panjang bit U adalah N, maka bit-bit kunci tidak akan berulang sampai 2, N min 1 bit. Oke, kita masuk ke algoritma Rich Nadel. Tidak seperti Dash yang berorientasi bit, Rich Nadel beroperasi dalam orientasi bit. Bit, bukan bit. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda disebut round key. Enkripsi melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Garis besar algoritma Rich Nadel yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Di luar proses pembangkitan round key, pertama, add round key melakukan XOR antara state awal plaintext dengan chipper key. Tahap ini disebut juga initial round. Masih awal-awal. Kedua, putaran sebanyak NR min 1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah substitusi bit dengan menggunakan tabel substitusi SBOC. B. Shift row, pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Terus ada mix column, mengacak data di masing-masing kolom array state. Terus ada add round key, melakukan XOR antara state sekarang dengan round key. Ini ada. Terus 3 final round, proses untuk putaran terakhir. Jadi prosesnya nih. Proses terakhir itu ada subway bits, shift row, dan add round key. Jadi pertama dari state, putaran awal, add round key, terus ke bawah sub bit, shift row, mix column, add round key, terus sub bit, shift row, add round key, baru ke bawah sini state-nya. Next, algoritma masih di algoritma Rich Nadel. Algoritma Rich Nadel mempunyai 3 parameter. Yang pertama plain text, array berukuran 16 bit yang berisi data masukan. Terus ada ciphertext, array berukuran 16 bit yang berisi hasil enkripsi. Ketiga ada key, array yang berukuran 16 bit yang berisi kunci ciphering, disebut juga chipper key. Jadi ada 3, yang pertama itu masukan, enkripsi, sama chipper key. Atau plain text, ciphertext, atau key. Dengan 16 bit, maka blok data dan kunci yang berukuran 128 bit dapat disimpan di dalam array 16 elemen. 16 kali 8 sama dengan 128 bit.
Blok plaintext disimpan di dalam matrix of bit yang bernama state dan berukuran round kali n calls. Untuk blok datar 128 bit, ukuran state-nya 4 kali 4. Pada awal enkripsi 16 bit, data masukkan int 0, int 1, sampai int 15 disalin ke dalam array state, direalisasikan oleh fungsi copy plaintext to state, plaintext, tutup kurung. Ini gambarnya. Blok datanya ini plaintext 128 bit. Blok datanya seperti ini, 4 kali 4. Nah, transformasi shift row, buka kurung. Transformasi shift row melakukan pergeseran secara wrapping siklik pada 3 baris terakhir dari array state. Jumlah pergeseran bergantung pada nilai baris R. Baris R min 1, baris R sama dengan 1 digeser sejauh 1 bit. Baris R2 digeser sejauh 2 bit, baris R3 digeser secara 3 bit, baris R0 tidak digeser. Rotate 0 1 bit. D4 N0 B8 1E. Rotate 1 bit, rotate 2 bit, rotate over 3 bit. Transformasi mix column mengalihkan matrix state dengan sebuah matrix dengan matrix tertentu dan sebagainya. Nih. Jadi ini ada perhitungannya, ada rumusnya. SOC 02 SOC. Transformasi mix column 3 kali 7B 03 0000 0011 kali 7B-nya 0111 1011. Maka X tambah 1 kali X pangkat 6 tambah X pangkat 5 X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X tambah 1 mod XS plus X4 plus X3 plus X plus 1. Dengan hasil akhir, jika kita lihat 10001101 sama dengan 8D. Jadi 01 kali BD sama dengan BD. Jadi BD sama dengan 10111101. Terus yang 01 kali 43 sama dengan 43. 43 itu 01 000011. Selanjutnya XOR-kan semua hasil tersebut. 2 kali 26 dengan hasil 01001100, 3B 7B 1000001101, 1BD 10111101. Ini yang BD. Terus yang terakhir 43 01000011. Maka hasilnya 0 0 1 1 1 1 1 1 atau sama dengan 3F. Jadi 02 kali 26 037B 1BD 013F sama dengan 0143 sama dengan 3F. Persamaan lainnya diselesaikan dengan cara yang sama. Ini jadi perhitungan yang di sini kita realisasikan di awal juga.
Nah, nih 01 BD sama dengan berapa? Kita hitung satu-satu baru ketahuan dari 4C. Tadi sudah. Oke, next. Transformasi at round K. Transformasi ini melakukan operasi XOR terhadap sebuah round K dengan array state dan hasilnya disimpan di array state. Jadi state tambah round K sama dengan state. Nih, contoh 3F, 4F, 9F9, A2. Ini tambah ini sama dengan 70. B2 tambah 5A sama dengan E8 dan seterusnya. Hasilnya ini. Pokoknya state ditambah round K sama dengan state, hasil state. Next. Enkripsi kunci. Algoritma salin elemen-elemen K ya K ke dalam larik W0, W1, W2, W3. Larik W0 berisi 4 elemen pertama. Elemen K pertama, W1 berisi 4 elemen berikutnya dan seterusnya. Mulai dari I sama dengan 4 sampai 43, lakukan A. Simpan W1 min 1, WI min 1 ke dalam pengubah tem. Jika I kelipatan 4, lakukan fungsi G berikut. Geser WI min 1 bit ke kiri secara sirkular. Lakukan substitusi dengan S-box terhadap hasil pergeseran tersebut. Algoritma kriptografi modern. Sejarah DES. Algoritma DES dikembangkan di IBM di bawah pimpinan W.L. Tuchman pada tahun 1972. Algoritma ini dibesarkan pada algoritma Lucifer yang terbuat oleh Horst Feistel. Algoritma ini telah disetujui oleh National Bureau of Standard (NBS) setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency (NSA) di Amerika Serikat. Tinjauan umumnya, DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES mengenkripsi 64 bit plaintext untuk 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau internal key atau upak kunci sub key. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal atau external key yang panjangnya 64 bit. Skema global dari algoritma DES adalah sebagai berikut. Blok plaintext dipermutasi dengan matriks permutasi awal initial permutation atau IP. Hasil permutasi awal kemudian di-encrypting sebanyak 16 kali atau 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Hasil enkripsi kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan inverse atau inverse initial permutation atau IP-1 menjadi blok ciphertext. Ini dari plaintext IP 6 kali dulu, 16 kali, baru IP-1. Di dalam proses enkripsi, blok plaintext terbagi menjadi dua bagian, kiri L dan kanan R, yang masing-masing panjangnya 32 bit. Kedua bagian ini masuk ke dalam 16 putaran DES. Pada setiap putaran I, blok R merupakan masukan untuk fungsi transformasi yang disebut F pada fungsi F. Blok R dikombinasikan dengan kunci internal KI, keluaran DAI fungsi F di XOR-kan dengan blok L untuk mendapatkan blok R yang baru. Sedangkan blok L yang baru langsung diambil dari blok R sebelumnya. Ini adalah satu putaran DES. Secara simetris, satu putaran DES dinyatakan sebagai L1 sama dengan R1 min 1. R1, LI sama dengan RI min 1.
RI sama dengan LI min 1, F sama dengan RI min 1, KI. Nah ini. Sebelum putaran pertama terhadap blok plaintext, ini permutasi awal. Sebelum putaran pertama terhadap blok plaintext dilakukan permutasi awal, initial permutation atau IP. Tujuan permutasi awal adalah mengecek plaintext sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi awal berikut ini. Ada 58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 60, 52, 44, 36, sampai 7. Cara membaca tabel atau matriks 2 entry, ujung kiri atas 58 dan 50 berarti pindahan bit ke 58 ke bit posisi 1. Pindahan bit 50 ke posisi bit 2. Pembangkitan kunci internal. Karena ada 16 putaran, maka dibutuhkan kunci internal sebanyak 16 buah, yaitu K1, K2, sampai K16. Kunci-kunci internal ini dapat dibangkitkan sebelum proses enkripsi atau bersamaan dengan proses enkripsi. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Kunci eksternal penjagaan 64 bit atau 8 karakter. Nih. Misalkan pembagian kunci internal. Misalkan kunci eksternal yang tersusun dari 64 bit adalah K. Kunci eksternal ini menjadi masukan untuk permutasi dengan menggunakan matriks permutasi kompresi PC1 sebagai berikut. PC-1, 57, 49, 41. Nah, dan seterusnya ini sesuai tabel ini. Dalam permutasi ini, tiap bit ke-8, parity bit dari ke-8 bit kunci diabaikan. Hasil permutasi adalah sepanjang 56 bit. Sehingga dapat dikatakan panjang kunci des adalah 56 bit. Selanjutnya 56 bit ini dibagi menjadi dua bagian kiri dan kanan. Yang masing-masing panjangnya 28 bit yang masing-masing disimpan di dalam C0 dan D0. C0 berisi bit-bit dari IK pada posisi 57, 49, 41, 33 sampai 36. Nah, D0-nya berisi bit-bit pada posisi kedua sini. 63, 55, 47, 39 sampai 4. Next. Transformasi mix kolom. Dengan permutasi ini, kunci internal KI diturunkan dari CI, DI, CI, DI yang dalam hal ini KI merupakan penggabungan bit-bit CI pada posisi 14, 17, 11, sampai 2. Dan bit DI adanya di 41, 52, 31, sampai 32. Jadi yang CI itu ada di atas, dua baris atas ini. Dan yang DI 2 baris di bawah. Jadi setiap kunci internal KI mempunyai panjang 48 bit. Proses pembangkitan kunci-kunci internal ditujukan pada gambar 12/4. Bila jumlah pergeseran bit-bit pada tabel 1 dijumlahkan semua, maka jumlah seluruhnya sama dengan 28. Yang sama dengan jumlah bit pada CI dan DI. Karena itu, setelah putaran 16 akan didapatkan kembali C16, C0, dan D16 sama dengan D0. Ini kalau dijumlah semua kita sama. Terus encrypting. Proses encrypting terdapat blok plaintext dilakukan setelah permutasi awal. Setiap blok plaintext mengalami 16 kali putaran encrypting. Setiap putaran encrypting merupakan jaringan Feistel yang secara matematis dinyatakan sebagai L1 sama dengan RI-1, RI sama dengan RI min R1.
Ini. E adalah fungsi enkripsi yang memperluas blok RI-1 yang panjangnya 32 bit menjadi blok 48 bit. Fungsi ekspansi direalisasikan dengan matriks permutasi ekspansi sebagai berikut. Ini sesuai tabel ini, hasil N ekspansi yaitu E RI-1 yang panjangnya 48 bit di XOR-kan dengan key yang panjangnya 48 bit menghasilkan vektor A yang panjangnya 48 bit RI-1 KI sama dengan A. Permutasi terakhir, inverse initial permutation. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Proses permutasi menggunakan matriks permutasi awal, inverse initial permutation atau IP-1 sebagai berikut. Ini tabel sesuai tabel ini. Deskripsi. Proses deskripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi des yang menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Jika pada proses enkripsi urutan kunci internal yang digabungkan adalah K1 sampai K16, maka proses deskripsi urutan yang digunakan adalah K16 sampai K1, kebalikannya. Nih, mode des. Des dapat dioperasikan dengan mode ECB, CBC, OFB, dan CFB. Namun karena sederhanaannya, mode ECB lebih sering digunakan pada paket program komersil meskipun sangat rentan terhadap serangan. Mode CBC lebih kompleks daripada EBC, namun memberikan tingkat keamanan yang lebih bagus daripada EBC. Dengan CBC yang kadang-kadang saja digunakan. Implementasi hardware dan software des diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Nih, diimplementasikan dalam bentuk chip. Setiap detik chip ini dapat mengeksekusikan 16 sampai 8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Nih, implementasi des dapat ke dalam perangkat lunak dapat melakukan eksekusi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM. Keamanan desnya, isu yang menjadi perdebatannya ada panjang kunci, jumlah putaran kontak S, panjang kunci des 64 atau 8 kali itu pun yang dipakai hanya 56 bit. Tapi dengan panjang kunci 56 bit dapat 256 atau 72057594037927936 kemungkinan kunci. Banyak banget. Ini jumlah putarannya. Tadi ada 3 nih, yang kedua jumlah putaran. Sebenarnya 8 putaran sudah cukup untuk membuat ciphertext sebagai fungsi acak dari setiap bit plaintext dan setiap bit ciphertext. Jadi mengapa harus 16 putaran? Dari penelitian, jumlah putaran yang kurang dari 16 ternyata dipecahkan dengan known plaintext attack lebih mampus daripada dengan brute force attack. Kontak S. Pengisian kontak S des masih menjadi misteri tanpa ada alasan mengapa memilih konstanta di dalam kotak itu. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya tampilkan di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Devandio. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.